Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IGRA semua di seluruh Indonesia? Bertemu kembali dengan saya Ibu Ayu. Saya berharap Ibu Bapak semua dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan berbicara tentang penilaian perkembangan anak bagi ibu, bapak, sahabat IGRA semua yang sudah melaksanakan pertemuan tatap muka di sekolah sekalipun masih terbatas ya. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang masih melaksanakan PJJ atau kegiatan daring, silakan dilanjutkan penilaiannya melalui penilaian saat daring seperti biasa. Apakah penilaian itu? Kita semua sudah tahu, penilaian merupakan proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak. Pengukuran dilakukan berdasarkan pengamatan yang otentik ya tentang perilaku dan karya yang dibuat oleh anak. Penilaian hasil kegiatan belajar anak harus terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh, mencakup bukan hanya pertumbuhannya saja, tetapi juga perkembangannya yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Seperti teman-teman sudah mengetahui bahwa penilaian untuk anak usia dini bersifat otentik karena bagi anak usia dini tidak ada ujian, yang ada penilaian. Penilaian yang bersifat alamiah atau diambil dari keseharian anak. Siapakah yang melakukan penilaian? Ketika kemarin daring, kita berkolaborasi ya dengan ibu, bapak, ayah, bundanya atau orang tua murid kita. Nah, ketika pertemuan tatap muka di sekolah, tugas ini seutuhnya kembali kepada kita sebagai guru. Mengapa kita perlu melakukan penilaian perkembangan? Agar kita sebagai guru mengetahui anak kita sudah bisa apa. Anak kita sudah apa yang sudah anak-anak kita ketahui dan apa yang menjadi kebiasaan anak, sehingga kita dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Karena program pembelajaran yang direncanakan dan disusun sesuai dengan profil perkembangan anak, ini akan menstimulasi anak kita menjadi anak yang kompeten, insya Allah. Bagaimana cara mendokumentasikannya? Cara kita sebagai guru mendokumentasikannya dari sekian banyak metode yang kita ketahui saat pertemuan tatap muka terbatas ini, tentu juga kita dibatasi oleh waktu, sehingga kita tidak bisa melaksanakan semuanya. Untuk itu ada tiga saja metode yang mungkin saya yakin ini bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama adalah catatan anekdot, kedua adalah melalui checklist, dan yang ketiga kita akan melihat melalui hasil karya yang nanti kesemuanya akan kita kumpulkan menjadi portofolio. Saya yakin dari ketiga ini Bapak Ibu semua sudah paham. Di sini saya hanya ingin memberikan contoh sederhana untuk format hasil karya anak kita. Jadi kita sebenarnya bisa menggunakan kertas F4, kita ketik, kita kasih judul, ada nama, ada tempat tanggal lahir, supaya memudahkan kita mengelompokkan, menganalisisnya sesuai dengan STPPA. Selanjutnya ada kelompok, ada hari tanggal, dan yang terpenting ada kolom untuk hasil pengamatan dari kita sebagai guru terhadap apa yang dilakukan oleh anak kita. Misalnya di sini contohnya nih, Vina menggambar alat penyiram tanaman. Nah, di sini juga selain di dalam alat penyiram tanaman, Vina juga digambar juga ada alat penyiramnya, ada motif bunganya, lengkap dengan warnanya, dan Vina juga sudah menuliskan namanya sendiri, hari tanggalnya, sekalipun memang belum lurus ya. Di sini hasil pengamatan nih, Vina menurut pengamatan gurunya adalah Vina menggambar sendiri, ada gambar bunganya, ada hari tanggal ya.
Dari satu gambar ini kita bisa melihat beberapa KD, bukan hanya seninya, tetapi sebenarnya ini bahasanya ya. Saya yakin ini di 10-12 ya. Vina sudah bisa membuat namanya sendiri ya. Sebenarnya dari sosemnya juga kita bisa ambil bahwa Vina melaksanakan kegiatannya sampai selesai. Jadi dari satu gambar kita bisa menilai atau mengambil 3 KD dari satu gambar ini. Selanjutnya adalah saya juga memberikan format contoh format untuk catatan anekdot bagi Bapak Ibu yang mungkin masih kebingungan seperti apa sih formatnya. Sebenarnya ini bisa silakan Ibu Bapak misalnya sudah ada sendiri, tidak apa-apa beda, yang penting tujuannya adalah sama. Kalau saya ini di sini sama, ada judulnya, ada nama anak, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kelompok, ya, hari tanggal. Di sini ada nomor, kolomnya, nomor, waktu, tempat, sama catatan kegiatan. Contohnya kita ambil Vina tadi ya, misalnya nomor 1, waktunya 07.00, tempatnya di gerbang sekolah, misalnya Vina datang ke sekolah, diantar ayahnya. Vina menyalami ayahnya. Vina mengucapkan salam kepada ayahnya. Vina mengucapkan salam kepada guru. Nah, selanjutnya misalnya 7.15, tempatnya di halaman. Di situ misalnya Vina bermain bersama temannya, ya, dan seterusnya. Jadi catatan anekdot ini menggambarkan perilaku anak dari datang sampai pulang. Nah, mungkin bagi ibu bapak yang masih bingung, bagaimana Bu dengan anak saya yang banyak? Sebenarnya bisa kita ambil, kita istilahnya membuat jadwal 1 hari 1 anak saja. Jadi nanti mungkin dalam 1 bulan anak akan ada kebagian 2 kali, dalam 1 semester akan banyak, jadi akan terlihat ya perjalanan perilaku anak. Dan dari sini pun kita akan banyak kompetensi dasar yang bisa kita analisis untuk diambil kesimpulannya perkembangan anak kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua KD, semua aspek perkembangan dalam 1 hari? Sementara kita kan dibatasi oleh waktu. Nah, sebenarnya mudah saja, karena kita dalam posisi darurat, jadi tidak perlu semua aspek perkembangan atau semua KD di dalam 1 hari. Tetapi disesuaikan dengan pembelajaran di hari itu. Misalnya di hari Senin itu yang ada hanya misalnya nilai agama dan moral dan bahasa ya yang kita ajarkan karena cuma 1 jam. Sudah untuk penilaiannya juga cukup itu saja, 2 saja ya. Nah, besoknya lagi misalnya kognitif sama bahasa, besoknya lagi sosem sama seni. Nah, yang terpenting dalam 1 minggu semua aspek perkembangan ada. Jadi tidak, kalau biasanya waktu ideal kita 1 hari kan harus semua aspek perkembangan ada. Dari mulai 6, fisik, kognitif, bahasa, sosem, dan seni. Tetapi kita masa darurat ini, sekalipun kita sudah tatap muka, kan tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan semua. Cukup ambil yang memungkinkan dilaksanakan di hari itu, tapi paling tidak dalam 1 minggu seluruh aspek dari 6 sampai seninya ada, sekalipun dalam hari yang berbeda. Ya, saya yakin ibu-ibu semua, bapak-bapak semua sudah paham akan ini. Ini sama Bapak Ibu sekalian, skala pencapaian anak sekalipun terbatas masih sama dari BB belum berkembang sampai berkembang sesuai harapan. Nah, bagaimana mengolah data di akhir bulan? Kan ibu-ibu, bapak-bapak di harian ya ada ya untuk penilaian harian. Nanti kan dia ada dimasukkan ke mingguan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke mengolah data akhir bulan. Semua data tentang anak yang terkumpul setiap minggu, dari harian kan ke mingguan. Nah, dari mingguan nanti dimasukkan ke format bulanan. Jadi, semua data anak yang telah terkumpul setiap minggu dimasukkan dalam format bulanan.
menentukan capaian akhir bulan dengan cara melihat capaian tertinggi yang dicapai sepanjang bulan itu. Contohnya nih, formatnya nih. Misalnya untuk nilai agama dan moral. Indikatornya kadeknya misalnya doa, melaksanakan kegiatan ibadah dengan bantuan orang dewasa. Misalnya kegiatannya adalah surat ya, menghafal surat pendek ya. Nah, di minggu ke-1 misalnya hasilnya adalah MB. Minggu kedua hasilnya BSH. Minggu ketiga MB lagi. Minggu keempat MB. Simpulan akhirnya, capaian akhirnya apa? Apakah BSH atau MB? Ingat, sekarang mudah Ibu, tidak perlu dirata-ratakan. Cukup Ibu lihat capaian tertingginya. Maka capaian tertinggi pada nilai agama dan moral tersebut adalah berkembang sesuai harapan. Saya ulang, yang dilihat adalah capaian tertingginya ya. Walaupun di situ ada MB-nya 3 kali, BSM cuma 1 kali di minggu kedua, tetap di capaian terakhir adalah capaian tertinggi, berarti BSH. Nih, contoh, ini juga contoh ya, sama misalnya nama anaknya Karel ya. Dia videonya ini BSH, hasilkannya BSH, berarti hasil akhir BSH. Kalau MB, MB. Nih, ini ada MB, ada BSH, berarti berani menyampaikan keinginan. Dari videonya MB, tetapi dari hasil karyanya BSH, berarti hasil akhir adalah BSH. Jadi ingat, ambil hasil akhirnya. Nih, ini ya, untuk konsepnya bahwa capaian perkembangan anak pasti cukup banyak, sehingga dalam satu indikator bisa muncul data berulang-ulang dengan tingkat pencapaian yang berbeda. Maka untuk menentukan pengisian pada kolom capaian perkembangan, digunakan capaian perkembangan terbaik. Misalnya untuk kemandirian ya, ada BB, MB, BSH, BSB. Maka yang diambil adalah BSB-nya. Artinya, kemampuan anak berkembang ke arah yang sangat baik. Bagaimana mengelola data anak akhir semester? Sama seperti akhir bulanan. Kalau akhir bulanan diambil dari mingguan, maka kalau semester adalah memilih capaian tertinggi yang telah dicapai oleh anak setiap akhir bulan. Memasukkan capaian akhir bulan pada format bulanan untuk setiap bulan dalam satu semester. Hasil capaian ini menjadi dasar untuk pembuatan LPA atau laporan perkembangan anak. Nih sama nih ya. Nih BSH, BSB. Nah, jadi sama, diambil saja capaian tertingginya. Nah, kita akan masuk ke LPA ya, bagaimana menyusun laporan perkembangan anak. Nih, laporan perkembangan anak atau LPA dibuat secara tertulis oleh guru. Dimaksud tertulis di sini boleh betulan memang ditulis manual ditulis tangan oleh guru atau bisa melalui diketik dan diprint oleh komputer. Tetapi yang jelas dalam tertulis, bukan hanya disampaikan secara lisan. Penyampaian LPA bisa dilaksanakan melalui media daring dalam bentuk PDF apabila ibu bapak masih melaksanakan PJJ, atau melalui media luring dalam bentuk rapot seperti biasa apabila ibu bapak sudah melaksanakan memang sudah kondisinya memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Kapan dan bagaimana laporan perkembangan anak disampaikan kepada orang tua? Nah, laporan semester disampaikan kepada orang tua per semester. Laporan semester disampaikan dalam bentuk narasi ya. Dalam penyusunan ulasan atau deskripsinya ditulis dengan kalimat yang efektif, objektif, dan tidak terlalu rumit. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa esensi dari penyampaian LPA ini kita menyampaikan informasi tentang perkembangan putra-putrinya atau anak-anak kita kepada orang tuanya gitu ya. Jadi hindari penggunaan bahasa yang berbelit-belit atau istilah yang kurang dipahami oleh orang tua.
Oke. Nah, ini bagaimana tata cara penulisan laporan perkembangan? Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan kalimat positif dan santun. Yang kedua, memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara nyata, bersumber pada data otentik berdasarkan fakta. Isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai BSH dan BSB di setiap indikator pada KD program pengembangan. Jadi isi laporannya menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang BSH dan BSB. Nah, bagaimana yang dia masih BB atau MB? Nah, di sini memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak yang indikator perkembangannya masih dalam belum berkembang dan mulai berkembang. Laporannya bersifat personal atau individual. Jadi setiap anak satu laporan yang menggambarkan perilaku anak sebagai individu, bukan sebagai digambarkan sebagai kelompok ya. Tetapi betul-betul setiap anak digambarkan secara individu. Ini tips sebenarnya, ini kan mungkin Bapak Ibu sudah paham, cuma mungkin ada yang beberapa bertanya, bagaimana Bu yang dimaksud dengan memberikan informasi perkembangan bagi yang BSH, BSB, dan rekomendasi bagi yang masih MB atau BB. Nih, saya satu saja mungkin, ini hanya sekedar contoh, misalnya seperti ini, contoh bahasanya bisa seperti ini. Alhamdulillah perkembangan Ananda Aza secara umum nilai agama dan moralnya sudah berkembang sesuai harapan. Ananda Aza sudah bisa membaca surat Al-Ikhlas, surat ini, Ananda sudah bisa praktek wudhu. Nah, koma. Untuk mengoptimalkan perkembangan Ananda Aza, perlu bimbingan intensif dalam hal misalnya membaca Asmaul Husna dan sifat wajib Allah. Nah, jadi yang tadi pertama itu memberikan laporan tentang perkembangan yang sudah BSH atau berkembang sesuai harapan. Nah, yang di bawahnya yang kita bilang untuk meningkatkan secara optimal itu adalah rekomendasi kepada orang tua bagi beberapa hal anak yang belum bisa mencapainya, seperti itu ya. Jadi di sini banyak sekali contoh-contoh ya. Ada yang dimulai misalnya pendahuluan ya. Ada juga yang langsung dia misalnya ke lingkup pengembangannya atau kepada aspek perkembangannya. Misalnya nilai agama dan moral ya. Nih, ini fisik motorik, ini contoh saja karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah terbiasa dengan penulisan untuk LPA ini. Bagi Ibu Bapak, ini hanya sekedar referensi. Silakan mana ambil yang bisa mewakili atau memudahkan yang Ibu Bapak sendiri paling tahu bahwa inilah yang akan paling mudah dimengerti oleh orang tua. Silakan dipersilakan dengan catatan bahwa yang kita laksanakan itu tidak keluar dari koridor esensi dari tujuan pemberian laporan perkembangan anak ini. Nah, Ibu Bapak, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan diri kita, meningkatkan kompetensi kita untuk anak-anak kita dan bangsa Indonesia pada umumnya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.